Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rakal Kindi dengan NIM 24115330017. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Informasi Departemen Informatika. Berikut penjelasan saya tentang sistem bilangan. Sistem bilangan merupakan sebuah metode untuk merepresentasikan nilai numerik menggunakan simbol-simbol tertentu. Sistem bilangan dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Misalnya biner dari 3 yaitu 110. Yang ketiga, sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan yang terbagi menjadi 8 digit, yaitu digit angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal terdiri dari perpaduan antara angka dan huruf yang terdiri dari 16 digit perpaduan tersebut. Angkanya itu yaitu dari angka 0 sampai 9 dan hurufnya yaitu huruf A sampai F. Masuk ke materi. Yang pertama, sistem bilangan desimal. Pengertian sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan terdiri dari angka 0 sampai 9 yang terdiri dari 10 digit angka. Sistem bilangan ini merupakan sistem bilangan yang paling banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti dari pembelajaran, keuangan, dan perbankan, dan masih banyak lainnya. Sistem bilangan desimal ini dapat kita rubah atau konversi ke sistem bilangan lainnya, seperti yang pertama, konversi sistem bilangan desimal ke biner. Untuk langkah-langkahnya bisa teman-teman baca di sini. Saya langsung masuk ke contoh soal. Konversi bilangan desimal 17 ke biner. Langkah yang pertama yaitu kita harus membagi 17 ini dengan 2. Pokoknya kalau biner ini ke desimal ke biner ini harus dibagi 2 semuanya sampai habis. Nanti kalau misalnya yang dibagi itu genap, berarti kita tulis 0. Kalau yang ganjil seperti 17 ini berarti ada sisanya 1. Contoh, 17 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dikali 2, 16. 16 kurang 17, sisa 1 kan. 1 ini merupakan digit biner. Lalu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sisanya 0 karena bulat. Itu 4 ini turunin, 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya juga 0. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya juga 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Lalu untuk penulisan biner kita tulis dari urutan paling bawah. Berarti kita mulai dari 1, 0, 0, 0, 1. Jadi biner dari 17 adalah 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya yang kedua, konversi bilangan desimal ke desimal 26 ke biner. Yang pertama kita harus bagi 2 karena ini biner. Kalau biner itu kan bagi 2 semua itu. Jadi 26 dibagi 2 berarti 13, sisanya juga 0. 13 dibagi 2 sama dengan 6, sisanya 1 karena 2 kali 6, 6 ini 12. 13 kurang 12, sisanya 1. 6 dibagi 2, 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Lalu kita mulai membaca binernya itu dari bagian yang paling bawah ke atas. Berarti biner dari desimal 26 adalah 1, 1, 0, 1, 0. Selanjutnya konversi bilangan desimal ke oktal. Sama aja dibagi dengan sebuah bilangan, bedanya di oktal ini dibaginya sama 8. Kalau tadi di biner kan 2 kan, jadi ini 8 karena oktal itu terbagi 8. Jadi misalkan contoh 1, konversi desimal 37 ke oktal. 537 dibagi 8 dapatnya 67, sisanya 1. Lalu 67 ini turun, 67 dibagi 8, sisanya 8. Hasilnya 8, sisanya 3. 8 ini turun, 8 dibagi 8, 1. Sisanya 0. 1 ini bisa langsung kita turunin ke jadi digit oktalnya. Lalu kita baca dari bawah juga, berarti 1, 0, 3, 1. Yang kedua, konversi desimal 48 ke oktal. Ini 48 dibagi 8 dapat 6, sisanya 0. Lalu yang 6 ini bisa langsung turun. Jadi 6, 0. Jadi
hasil dari oktal hasil oktal dari desimal 5, 37 dan 48 adalah 10, 31 dan 60. Selanjutnya sistem bilangan desimal ke heksadesimal. Kalau heksadesimal ini berarti dibagi 16, hampir sama seperti biner dan oktal tadi, cuman bedanya dibagi 16. Kalau biner kan 2, kalau oktal bagi 8. Kalau soal konversi 429 desimal ke heksadesimal. 429 ini terbagi 16 sampai habis, dapatnya 26 turun bagi 16 dapatnya 1. 1 bagi 16 dapatnya 0. Ini 26 ini sisanya masih ada 13. Kalau di heksadesimal tuh angka 13 nggak ada, jadi digantiin sama huruf D. Sama juga kayak 10 nih. 10 ini kan heksadesimal tuh cuma 1 0 sampai 9. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh huruf. Berarti 10 ini adalah huruf A. Jadi hasil konversi dari 429 desimal ke heksadesimal adalah 1AD. Yang kedua, konversi 7777 dari desimal ke heksadesimal. 7777 ini dibagi 16 dapatnya 468, sisanya 1. Lalu 486 ini dibagi 16 dapatnya 30, sisanya 6. 30 turun dibagi 16 dapatnya 1. 1 dibagi 16 dapatnya 16 sama dengan 0. 30 bagi 16 ini kan masih ada sisanya kan, 14 lagi. 14 ini tulis di sebelah kanannya. 14 tuh kalau di heksadesimal berarti huruf E. Jadi kalau konversi dari desimal ke heksadesimal itu dibagi 16. Nah, jadi untuk heksadesimal dari 7777 desimal ini adalah 1E61. Sekian contoh dari desimal ke heksadesimal. Selanjutnya adalah konversi bilangan biner. Bilangan biner ditemukan oleh ilmuwan Islam yang bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam matematika, aljabar, astronomi, astrologi, dan geografi. Bilangan biner merupakan bilangan yang terdiri dari angka 1 dan 0. Bilangan biner juga berfungsi sebagai untuk pengkodean dan bahasa pemrograman komputer modern, representasi data dan warna, dan pemrosesan digital, serta pengiriman data digital. Selanjutnya contoh soal untuk konversi bilangan biner. Yang pertama dari biner ke desimal. Cara konversinya itu kita harus bikin tabel. Misalnya kan tabel digit binernya ada 5 seperti ini, berarti kita bikin tabel 5. Lalu kita substitusi setiap digit biner ini ke dalam setiap satu kotak. Ini 1 turun, 1 turun, 0 turun, 1 turun, 1 turun. Lalu kita tulis di bawahnya tuh bilangan desimalnya. Ini kan misalnya di atas ada 5, di bawah juga berarti harus ada 5. Lalu untuk bilangan desimalnya itu kita gunakan yang urutan 1, 2, 4, 8, 16 atau biasa kita sebut bit. Kalau misalnya ini karena cuma ada 5 berarti cuma sampai 16. Kalau misalnya ada 7 berarti ada 32, 64, 128 kalau ada 8 bilangan biner. Ini cuma karena ada 5 jadi cuma sampai 16. Lalu kita hitung atau kita jumlahkan setiap digit biner yang bernilai 1. Misalkan ini 1, berarti ini kita tulis di bawah tulis 1. Ini juga 1, berarti kita tulis di bawah juga 2. Ini karena 0, gak usah kita tulis karena ini nggak bernilai kalau dijumlahin, nggak ngaruh. Jadi kalau misalnya 0 nggak ditulis, kalau 1 diturunin lalu dijumlahkan. Ini 1 berarti 8 ditulis, 16 bernilai 1 juga ditulis. Lalu kita jumlahkan semua digit biner ini untuk mendapatkan digit desimal. Jadi nilai desimal dari biner 11011 adalah 31. Untuk soal kedua, konversi biner 11001 ke desimal. Caranya sama seperti yang di atas, kita bikin 5. Ini karena ada 5 kan. Jadi kita bikin 5 kolom. Yang di bawahnya juga harus 5 kolom, harus menyesuaikan. Karena kalau misalnya pun dibikin sampai
yaitu konversi sistem bilangan biner ke oktal. Langkahnya kita harus membagi setiap tabel itu menjadi 3. Misalnya kan ini tadi ada 1, 1, 0, 0, 1, ada 5 kan. Jadi kita tuh bagi 3-3. Ini harusnya ada garis batasnya agar lebih jelas. Cuman nggak terbaca, nggak apa-apa. Jadi ini kita tulis 1, 2, 4, 1, 2, 4. Dan jika masih ada nilai di sini, digit binernya atau di sini, sini, tulis saja terus 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 sampai memenuhi semua jumlah digit binernya. Lalu kita substitusi nilai binernya itu ke kolom yang sudah disediakan. Lalu setiap nilai biner yang bernilai 1 kita tulis ke bawah. Berarti nanti dijumlahin. Misalnya kan ini 1. 1 tambah ini 000 berarti tetap 1. Ini bernilai 1, ini juga bernilai 1. Berarti 2 tambah 1 berarti 3. Nah, jadi nilai oktal dari binar 1101 adalah 31. Selanjutnya binar 10001. Sama aja. Kalau misalnya masih ada digit binar sini misalnya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, kita bikin 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Nah gitu. Kita tulis semua digit binar yang bernilai 1. Misalnya ini 1 kan, tulis turun. Ini juga 1. Tadi kan ini 1 di atas. Karena di sini 0, berarti 1 ini nggak usah dijumlahin. 2 tambah 0 tetap 2. Jadi nilai oktal dari binar 11001 adalah 21. Selanjutnya konversi sistem bilangan binar ke heksadesimal. Sama aja, cuman ini dibagi 4. Jadi 1, 2, 4, 8. Mirip binar, cuman ini dibagi 4 kolom kan. Jadi kalau misalnya di sini masih ada binarnya, kita tulis 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8 sampai memenuhi semua digit binar yang tersedia. Caranya itu hampir mirip. Itu setiap digit binar ini yang bernilai 1 kita jumlahin semua. Ini ada 1, ini ada 4. Berarti 1 tambah 4 berarti 5. Ini karena 0 dan 0 jadi nggak usah tulis. Lalu yang untuk di tabel sebelah kiri cuman ada 1 digit binar. Berarti langsung aja 2. 2 tambah 0 tetap 2. Jadi heksadesimal dari 1000101 adalah 25. Maaf typo. Lalu contoh soal kedua, binar 110101. Kita tulis desimalnya yaitu 1248112. Bitnya ya. Saya maksud bit, maaf. Jadi ini nih yang bernilai 1 cuman ada 1 sama 4. Berarti ini tetap 5. Ini tadi kan kosong kan, ini 1. Berarti ini jadi 1 ditambah 2 dapat 3. Jadi heksadesimal dari 1100101 adalah 35. Selanjutnya sistem bilangan oktal. Oktal itu terdiri dari 8 tadi kan, berarti cuman 0 sampai 7. Nih contoh konversi oktal ke desimal. Konversi oktal ke desimal dapat dilakukan dengan mengalihkan setiap bilangan oktal dengan 8 lalu diberi pangkat sebanyak digit jumlah bilangan oktal lalu dijumlahkan sehingga dapat hasil konversi bilangan oktal ke desimal. Contoh ini, konversi oktal 32 ke desimal. 32 ini 3 dikali 8 pangkat 1 tambah 2 kali 8 pangkat 0. Kalau misalnya ada 111 berarti ini 111 kali 8 pangkat 2 kali 1 kali 8 pangkat 3. Lalu dapatlah hasil 26. Ini kan 24 tambah 2. Ini kan kalau 8 pangkat 0 berarti nilainya 1. Yang kedua juga gitu, konversi oktal 344 ke desimal. 344 ini 3 kali 8 kuadrat tambah 4 kali 8 pangkat 1 tambah 4 kali
8 pangkat 0. Selain itu 168. Selanjutnya, konversi bilangan oktal ke biner. Langkah untuk konversi bilangan oktal ke biner adalah dengan membuat 3 kolom baris. Ini kan kayak ini kan, oktal, desimal, biner, baris 1, baris 2, baris 3. Lalu kolom pertama diisi dengan nilai dari oktal itu sendiri, ini 233 contohnya. Lalu yang kedua diisi dengan desimal atau bit 124, dan yang ketiga diisi dengan biner, yaitu angka 1 dan 0. Setelah itu bagi setiap kolom kedua dan ketiga, ini nih bagi 3 nih. Kan ini ada 1, ini pembagiannya ada 33. Ini ada 1, ini pembagiannya ada 33. Lalu jumlahnya itu harus disesuaikan antara kolom kedua dan kolom ke 1. Karena kan di kolom 1 ini ada 2, berarti nilai yang di desimal ini juga harus ada 2. Contoh 233. Lalu kita tulis digitnya tuh 124, 124, 124. Lalu kita masukkan nilai binarnya agar ini bernilai 2. Ini bernilai 2 sama seperti yang di atas. Kalau misalnya kita bikin di sini 1, berarti nilai binarnya itu 6. Desimal itu 6. Nggak memenuhi. Berarti kita harus bikin sini 0, sini 1, sini 0. Sama juga seperti yang di sebelah tengah nih. Berarti kita harus bikin yang bilangan desimal ini menjadi 3. Kalau misalnya kita bikin di sini 1, berarti jadi 7. Lalu makanya kita bikin di sini 0, di sini 1, 1. 2 tambah 1 dapat 3. Begitu juga di bagian kanan. Jadi binar untuk oktal 233 adalah 01001111. Lalu contoh soal kedua, oktalnya ada 4, 3, 4. Lalu kita tulis lagi, kita substitusikan nilai bitnya yaitu 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Kalau kalian baca dari kiri juga boleh, karena saya mulai dari kanan, ya udah jadi 1, 2, 4. Kalau dari kiri berarti 4, 2, 1. Lalu kita sesuaikan nilai oktal yang di baris kedua dengan baris ke 1. Kalau misalnya di atas ini ada 4, di sini juga harus ada 4. Makanya di sini tulis 1, di sini 0, 0. Ini ada 3, berarti di sini harus 0, sini harus 1, 1. Ini ada 4, berarti ini harus 1, ini 0, 0. Jadi untuk oktal dari 4, 3, 4 adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Selanjutnya konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Kalau mau ngubah oktal ke heksadesimal ini, kita harus ngubah ke biner dulu. Jadi oktal, desimal, biner, baru yang bawahnya heksadesimal. Jadi kita tuh butuh 4 kolom. Kolom pertamanya itu diisi oktal. Oktalnya itu misalnya ini contoh 1, 2, 3, 3. Lalu kolom kedua tuh digit biner yang udah terbagi jadi 3. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Lalu di bawahnya tuh digit biner. Nah, ini yang kita butuhin buat bikin bilangan heksadesimal. Karena tadi kita udah nemuin binernya, jadi langsung aja kita bagi 4. Ini jadi kita anggap 1, 2, 4. Yang satu ini kita anggap 8. Berarti yang bernilai 1 ini kita anggap nilainya 8. Berarti 1 tambah 2 tambah 8. Nilainya 11. Kalau 11 itu di heksadesimal berarti huruf B. Lalu pindah ke sebelahnya. Di sebelahnya itu ada 1 dan 8. 1 tambah 8 berarti itu ada 9. Kalau 9 tetap 9 karena heksadesimal itu 0 sampai 9 dan A sampai F. Lalu 4 ini karena digit binarnya 0 berarti kita tulis 0. Jadi nilai heksadesimal untuk oktal 233 adalah 9B. Lalu contoh kedua yaitu oktal 434. Karena kita udah menemukan digit binarnya berarti kita langsung bagi 4. Ini berarti ada 4 ditambah dengan 8. Karena tadi kan yang satu ini kita anggap sebagai 8. Berarti 4 tambah 8 dapatnya 12. Kalau 12 itu di digit heksadesimal kita kenal dengan C. Lalu pindah ke kolom tengah. Kolom tengah yang cuma bernilai 1 yaitu digit binarnya 1. Kita tulis 1.
nilai turun 1, terus yang di digit 4, yang binarnya 1, yang binarnya 1, cuman bit 1 aja. Berarti nilai binar untuk oktal, nilai heksadesimal untuk oktal 434 yaitu 11C, berarti 11C. Selanjutnya sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal ini tadi kan udah dijelasin kalau heksadesimal itu perpaduan antara angka dan huruf. Itu angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Contoh konversi sistem bilangan heksadesimal ke binar. Untuk langkahnya hampir sama seperti di oktal, yaitu dipangkatin lalu dijumlahin. Cuman bedanya di heksadesimal ini 16 yang dikaliin. Contohnya itu ini konversi heksadesimal 111 ke desimal. Berarti 1 dikali 16 pangkat 2 tambah 1 dikali 16 pangkat 1 tambah 1 kali 16 pangkat 0. Karena yang 1 kali 16 pangkat 0 ini 1, jadi langsung aja turun. Berarti 1 tambah 16 pangkat 1 tetap 16. Terus 1 kali 16 kuadrat berarti 256. Kalau dijumlahin hasilnya itu 273. Jadi hasil konversi dari heksadesimal 111 adalah 273 desimal. Contoh kedua yaitu konversikan heksadesimal B6A ke desimal. Kita pecah. B ini kalau di heksadesimal kita kenal, kalau di desimal kita kenal dengan nilai 11 atau 11 dikali dengan 16 kuadrat. 6 ini tetap 6 dikali dengan 16 pangkat 1 karena ini merupakan perkalian yang kedua. Sedangkan perkalian pertamanya 10 kali 16 pangkat ini 0 harusnya nih. Maaf typo. Jadi kita dapat hasil 2816 tambah 96 tambah 10. Jadi nilai desimal dari B6A adalah 2922, sedangkan nilai heksadesimal dari 111 ke desimal adalah 273. Selanjutnya konversi bilangan heksadesimal ke binar. Konversi dari bilangan heksadesimal ke binar dapat dilakukan dengan memecah setiap digit bilangan desimal lalu dicari digit binarnya dengan membagi 2. Misalnya ini kan ada 4, dibagi 2 dapat 2, sisanya 0. 2 dibagi 2 dapat 1, sisanya 0. 1 dibagi 2 dapat 0, sisanya 1. Jadi binar dari 4 itu yaitu 100. Tapi kalau misalnya cuma 100 kan gak cukup. Kalau buat heksadesimal itu harus 4 digit. Kita tambahin aja 0 di depan satunya. Berarti 0100. Masuk ke contoh soal pertama yaitu heksadesimal dari 481. Binar dari 4 kita ketahui yaitu 0100. Kalau heksadesimal kalau binar dari 8 tuh tinggal kita bikin aja tabelnya itu yang bit 8 tuh kita cari yang mana jumlahnya 8. Berarti kan ada misalnya ini ada 1, 2, 4, 8. Ini berarti 1 tuh bernilai 0, 2 tuh bernilai 0, 4 bernilai 0, yang bernilai 1 cuman 8. Jadi dapatlah binar dari 8 tuh 1000. Lalu untuk 1 binarnya itu berarti 0001. Jadi nilai binar untuk heksadesimal 481 adalah 010010000001. Atau soal kedua, heksadesimal dari 342. Kita pecah dulu, 3 ini binarnya 0011 dan 4 itu 0100. 2 berarti yang bernilai 2 itu cuman bit yang bernilai 1 itu cuma bit yang kedua, berarti 0010. Jadi nilai binar untuk heksadesimal 342 adalah 001101000010. Lalu konversi sistem bilangan heksadesimal ke oktal. Konversi heksadesimal ke oktal dapat dilakukan dengan mengonversi bilangan heksadesimal ke binar terlebih dahulu, lalu bagi masing-masing 3 bagian agar dapat nilai desimalnya untuk mendapatkan nilai oktal.
heksadesimal dari 481 binernya tadi itu kan 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nanti kita pecah lagi jadi 1, 2, 3, 4. Udah pecah jadi 4, berarti kita turunin yang 0, 0, 1 ini nilai biner itu nilai oktal itu berarti 1. Kalau binernya 0, 0, 0, 0, 0 3 kali berarti tetap 0. Lalu tadi kan kita ketahui kalau misalnya 0, 1, 0 itu nilainya 2. Jadi kita tulis 2. Jadi nilai oktal untuk heksadesimal dari 481 adalah 2201. Lanjut ke contoh soal kedua. Heksadesimal dari 342. Kita ketahui kalau binernya tadi itu 342 itu 001, 101, 000, 010. Lalu bit ini kita pecah menjadi 33 bagian. Jadi yang 00 ini biner ini kita bagi 33, masing-masing 3, 3 per kolom. Jadi kalau misalnya 0, 1, 0, karena sudah kita ketahui itu nilainya 2, langsung saja kita tulis 2. Ini karena 0 3 buah berarti 0 semua, nilainya tetap 0. Lalu kalau misalnya digitnya ini 5, ini kan 5 berarti uh, ini bitnya ini bit 1, bit 2, bit 4. Berarti yang bernilai 1 itu cuman bit 1 sama bit 4. Bit 4 tambah bit 1 nilainya 5. Tulis 5 di bawah. Lalu yang oktal yang ke terakhir yaitu 001. Berarti kita tulis 1 karena itu bitnya cuma 1 aja. Jadi nilai oktal untuk heksadesimal dari 342 adalah 1502. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.